Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Juga selamat siang bagi Bapak Ibu yang ada di luar negeri. Terima kasih telah bergabung kembali di hari kedua training terapi psikospiritual kedukaan dengan Bapak Toto Sumarto Wirya Saputra. Sebelum kita mulai, boleh kita hening sejenak. Kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa secara silensium. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya hadir pada hari kedua ini masih bersama dengan Bapak Toto Wirya Saputra, dan perkenalkan kembali nama saya Teresia Bekti Lestari, saya staf kantor Seknas Akpin yang ada di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun saat ini saya sedang berada di Magelang dari rumah saya. Di kantor Seknas Akpin saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan saya, ada Mbak Lina atau Herlina Widya, juga malam ini bergabung di Zoom bersama dengan kita. Pada malam hari ini langsung saja saya berikan waktu kepada Pak Toto, mengingat waktunya kita sudah sangat terlambat ya Pak. Silakan Pak Toto. Selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, dan eh, bagian Timur, juga yang sahabat kita atau sejawat kita yang ada di Jepang. Tentu sudah lebih malam, 1 jam atau 2 jam kalau tidak salah dengan waktu Indonesia bagian Barat. Ibu yang ada di Skotlandia tentu lebih siang, mungkin sekitar jam 1 atau jam 12 siang. Mudah-mudahan perkiraan saya betul. Bapak Ibu semua, teman-teman, kalau saya boleh sebut begitu, saya sekarang berada di kantor Sekretariat Nasional Akpin di Kulon Progo, Yogyakarta, persisnya di kota Kecamatan Nanggulan. Nanggulan itu kurang lebih 29 kilo dari Yogyakarta International Airport menuju ke Borobudur, juga sekitar 29. Itu berarti secara kebetulan posisi kantor Seknas Akpin yang ada di Kulon Progo itu di pertengahan antara Yogyakarta International Airport ke Candi Borobudur. Jadi kalau Bapak Ibu dari airport ke Borobudur atau dari Borobudur langsung ke airport dengan shuttle bus yang selalu lewat setiap hari, itu berarti melewati kantor Sekretariat Nasional Akpin. Bapak Ibu semua, malam ini kita akan meneruskan. Nanti saya akan minta Mbak Bekti untuk membagi semua peserta mungkin dalam lebih banyak kelompok, lebih baik untuk supaya bisa diskusi. Nah, salah satunya adalah tentu salah seorang teman atau saling bercerita tentang pengalaman kedukaan yang dialami sendiri atau juga ketika mendampingi orang lain yang mengalami perasaan berduka. Apakah kemarin kita bicara mengenai tahap-tahap. Di satu sisi, malam ini kita tetap akan berbicara mengenai tahap-tahap, juga ada jenis kedukaan yang sudah kita pelajari, tapi kemarin masih harus diperdalam, dan sekaligus seperti janji saya, malam ini kita akan melihat dampak-dampak sekunder dan tersier dari kedukaan. Menurut pengalaman atau menurut penelitian, baik di Indonesia maupun di luar negeri secara rata-rata, jadi sekitar 10% dari seluruh orang yang mengalami kedukaan itu berarti akan berlanjut ke periode kedua dan periode ketiga. Untuk sementara saya sebut sebagai praklinikal dan clinical period. Itu berarti bahwa 90% rata-rata
orang bisa melewati kedukaannya tanpa mengalami kompleksitas dari kedukaannya. Sehingga memang sepertinya jumlah 10% dari penelitian itu sedikit. Tetapi seperti yang saya kemukakan, dampaknya sangat signifikan, baik ketika mengalami eh, masuk di periode kedua sekunder maupun di dampak-dampak tersier. Nah, tentu hal ini, penelitian ini dilakukan ketika kita belum masuk di apa ya yang kita sebut era disrupsi digital. Nah, penelitian 10% ini dilakukan ketika kita belum mengalami COVID-19 atau COVID-19 dan juga masuk di era digital sejak tahun 2000 yang kita semua sudah memahami pengalaman-pengalaman gangguan-gangguan berbagai gangguan sosial, gangguan mental, gangguan fisik dan gangguan spiritual juga di era digital yang bukan hanya menguntungkan, bukan hanya menimbulkan dampak-dampak positif, tapi juga dampak-dampak disrupsi di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, pasangan maupun keluarga. Nah, tentu jumlah 10% tadi masih mungkin menurut saya terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan penelitian pada masa kini. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama tentang dampak-dampak kedukaan di level sekunder dan di level tersier. Tapi sebelum itu, saya akan kembali lagi menjelaskan, mempresentasikan beberapa hal yang berkaitan dengan tahap-tahap kedukaan yang sudah kita pelajari melalui Ibu Dokter atau Ibu Dokter Elizabeth Kubler-Ross dan beberapa orang lain yang mendalami dan juga menangani orang-orang yang mengalami kedukaan. Kalau boleh Mbak Bekti, saya langsung aja share PowerPoint saya. Ya, oke. Apakah slideshow saya sudah tampak dengan gambar kupu yang sangat cantik? Udah Ya. tampak, Pak. Udah Pak, Oke, udah ya. Pak. Jadi saya membayangkan bahwa ketika orang mengalami proses kedukaan itu seperti proses dari kupu, kemudian bertelur, kemudian menjadi ulat, dan kemudian menjadi kepompong dan kupu yang cantik lagi. Jadi ada semacam lingkaran proses. Proses ini ternyata tidak lurus, tapi juga bisa melingkar seperti proses itu. Nah ini, dan itu berarti semua proses itu harus dilalui. Nah, gejala-gejala negatif yang sudah kita bicarakan uh, semalam itu memang harus dilalui. Sehingga sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa orang punya hak untuk berduka. Ketika orang punya hak untuk berduka, itu berarti juga orang punya hak untuk mengalami apa ya warna-warni dari kedukaan, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan sekali lagi, warna itu bisa berbeda-beda. Seperti kupu ini bisa macam-macam. Ini kebetulan saya ambil yang coklat, tapi mungkin ada yang juga berwarna ungu, berwarna hitam seluruhnya, berwarna biru, luar biasa. Dan proses tadi akan menimbulkan warna, atau kalau warna yang cantik juga seperti seharusnya bangunan yang indah, monumen kedukaan Taj Mahal. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua sudah sempat ya membuka sejarah Taj Mahal, sebuah istana yang sangat indah sebagai sebuah monumen kedukaan. Dan bukan monumen kecelakaan, monumen kekejaman seperti di
dilakukan oleh Adolf Hitler. Ya. Ini gambar kupu yang lain. Kalau Bapak Ibu tadi sudah saya kemukakan kan, proses metamorfosis kupu-kupu. Jadi kalau menggunakan metafor atau kiasan ini tidak persis sama, tetapi boleh dikatakan prosesnya ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, proses 5. Kalau menurut Dokter Elizabeth Kubler-Ross, ya. Jadi proses itu melingkar. Ya. Nah ini ketika kita mengingat kembali yang dikemukakan oleh Elizabeth Kubler-Ross, ini boleh digambarkan begitu. Kemarin mungkin depresinya tidak di titik yang paling bawah, ya kan? Tetapi ketika kita melihat sekali lagi prosesnya menurut penelitian Elizabeth Kubler-Ross mulai dari denial, penyangkalan, anger, marah atau kemarahan, depression di titik yang agak paling bawah, depresi, kemudian tawar-menawar dan acceptance, ya. Nah, ternyata itu kalau kita lihat yang sesungguhnya Elizabeth Kubler-Ross kan dari denial, anger, bargaining, depression dan langsung acceptance. Nah, ini dibuat oleh orang lain tentu berbeda karena juga mengalami atau menjalankan melakukan penelitian yang berbeda. Ya. Ternyata Elizabeth Kubler-Ross yang menggambarkan proses itu linier, garis lurus, ternyata tidak selalu begitu. Ya, ada tokoh-tokoh lain termasuk saya percaya bahwa proses kedukaan itu tidak persis seperti yang digambarkan oleh Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Pada masa lansianya, Dr. Elizabeth Kubler-Ross sendiri menyadari bahwa orang yang mengalami kehilangan tidak selalu linear atau tidak selalu garis lurus seperti gambar ini. Tetapi bisa juga, nah di sini melingkar-lingkar. Seperti apa ya? Roller coaster. Roller coaster itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa itu? Itu yang Bapak Ibu bisa menggambarkan. Sebagai contoh di sini, eh, orang lain itu Bapak Ibu bisa melihat sumbernya, bisa dilihat ini ya dari therapist8.com yaitu ya bisa dibuka nanti Bapak Ibu semua kalau ada waktu bisa dibaca juga. Jadi bisa seperti roller coaster. Jadi misalnya mulai dari denial di sini, ya ternyata kemarin saya sebutkan juga orang mengalami rindu, longing, rindu yang luar biasa. Nah, kemudian ternyata juga bisa anger. Jadi jumlahnya bukan hanya 5 seperti Elizabeth Kubler-Ross ya. Nah, tapi di anger bisa juga ke sana, bisa juga penerimaan, tetapi juga bisa sedih balik ke anger lagi. Jadi itu menarik ya. Jadi bisa juga di sini merasa loneliness, kemudian ada kebingungan, confusion, perasaannya campur aduk, kemudian kecemasan, tapi juga acceptance di sini. Ini kursi-kursi roller coaster itu ya, biang lala mungkin kalau saya tidak salah. Jadi bisa saja dari denial ke sedih, ke acceptance, tapi bisa juga ke confusion, bisa juga ke loneliness. Jadi prosesnya bisa bolak-balik. Jadi bisa juga seperti kita sudah menerima, nanti ternyata balik lagi ke proses yang marah kalau menggunakan skema dari Elizabeth Kubler-Ross. Ya, bisa juga depresi, bisa juga acceptance sementara, balik lagi ke denial di situ ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa melihat proses itu dengan gambar yang berbeda di sumber bisa mencari eh, dengan googling yaitu dengan di Google. Terus menarik Bapak Ibu semua.
Jadi jangan khawatir, jangan merasa bersalah kalau Bapak Ibu mungkin begitu mengalami ketuhan langsung menerima, bisa saja respon spontannya ternyata balik lagi ke proses-proses yang lain. Dan ini memang belum saya kemukakan eh, semalam ya. Ini juga sekedar mengulang lagi, kalau nanti ada fisik, ada FI itu berarti fisik. Karena nanti di dampak sekunder akan kita lihat dengan jelas, ya. Saya beri warna coklat karena itu fisik berasal dari tanah atau aspek biologis, aspek mekanis kita dalam kehidupan kita. Kemudian mental, saya beri warna merah. Contohnya, semalam juga sudah sedikit saya singgung, berarti salah satu gejala dari fisik adalah menangis. Dan menangis dari sisi fisik ini adalah berkaitan dengan rasa sedih dari sisi aspek mental. Ya, hijau sosial juga sudah kita mengurung diri misalnya. Karena sedih, mungkin orang kurang bisa atau tidak bisa apa ya berbicara dengan seperti biasanya, misalnya gayanya, bicaranya, pola bicaranya berbeda. Nah, kemudian yang terakhir spiritual, ya. Spiritual ini biasanya saya singkat dengan kata wondering. Wondering itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Misalnya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa itu terjadi pada saya? Apakah Tuhan mendengarkan doa saya sebelum dia meninggal? Saya berdoa siang dan malam, ya. Mengapa dia memanggil orang yang saya kasih dan bukan saya atau bukan orang lain? Mengapa yang mengalami penyakit kanker misalnya bukan orang lain tetapi ayah saya atau suami saya atau istri saya? Terus pertanyaan-pertanyaan yang sangat eksistensial, mengapa semua ini terjadi? Nah, Bapak Ibu perhatikan, jadi sorry ya, merah ini mental itu, aspek psikologis kita itu sebenarnya kalau kita sebut menjadi bagian atau ruang yang paling dalam tubuh kita. Kalau saya double begitu ya. Jadi aspek mental psikologis itu dari luar tidak tampak. Bagian dalam dari tubuh kita. Tetapi gejala-gejalanya bisa dirasakan, bisa dilihat. Sebagai contoh sedih. Ya, kalau orang sedih secara mental kan di dalam diri kita, di dalam sana sebenarnya. Tapi ekspresinya kan bisa dilihat. Cara bicaranya misalnya, cara senyumnya yang biasa, senyumnya lebar menjadi lebih sempit atau bahkan mungkin tidak bersedia tersenyum. Ya. Nah, spiritual juga sama, ya. Spiritual bagian dari dalam diri kita. Kadang-kadang ada yang mengatakan itu bagian terdalam dari keberadaan kita tidak tampak. Tetapi gejala-gejalanya bisa diukur dan diamati. Sebagai contoh, apakah orang itu setiap hari bersembahyang, sholat sembahyang 5 kali. Nah, kalau dalam tradisi Kristen yang awal, apakah orang Kristen misalnya melakukan meditasi atau berdoa 7 kali 1 hari, ya, dari pagi, siang, eh, azhar, sama hampir sama sebenarnya dalam tradisi Kristen agama apapun juga kalau masih setia kepada tradisi awalnya sampai Isya sampai tengah malam, ya, dan juga sebelum sebelum subuh biasanya ada doa, kemudian subuh baru kemudian luhur, ya, urutannya begitu, doa siang, ya, hampir sama, ya. Dan jadi bagian dari tubuh kita yang dalam yang tidak tampak
Oleh sebab itu mental spiritual ada bagian-bagian yang overlapping, bagian-bagian yang tumpang tindih antara mental dan spiritual. Bahkan juga dengan aspek sosialnya. Nah, ada bagian yang tumpang tindih di sini, hijau dan ungu. Ya, bisa juga. Atau misalnya ungu dan coklat. Dan macam-macam ya. Dan akhirnya ada bagian yang terdalam yang semua aspek itu bisa bersatu. Ya. Dalam gejala-gejala tertentu bisa juga memang betul-betul di sini ada aspek fisiknya, aspek mentalnya, aspek spiritualnya, aspek sosialnya, atau aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, fisik bisa di bagian dari luar kita, luar tubuh kita yang bisa diamati, bisa diukur juga. Sebagai contoh, misalnya kita hari ini tekanan darah kita berapa ya? Suhu badan kita hari ini berapa ya? Sosial juga bagian tubuh kita di luar yang berkaitan dengan relasi kita dengan lingkungannya, lingkungan yang dekat dengan pasangan, keluarga, teman-teman kerja, ya, dan sebagainya juga termasuk teman-teman sekomunitas keagamaan, apapun aliran dan kepercayaan. Sedang di sini, kalau yang spiritual adalah bagian tubuh kita yang tidak tampak karena ada di dalam, tetapi gejalanya bisa diukur, ya. Di sini menarik kalau Bapak Ibu mendalami lebih dalam buku yang saya tulis psikoterapi kedukaan atau grief psychotherapy, semua saya bahas secara teliti. Ya, kita teruskan. Kemarin juga sudah eh, kita diskusikan sebentar. Ya, ya, oke. Jadi ketika nanti saya mendiskusikan, mempresentasikan apa ya, gejala-gejala atau dampak sekundernya, tempatnya di sini. Ya, tempatnya di periode kedua dari proses kedukaan. Sebagai perkiraan tidak persis karena setiap kedukaan adalah unik, sampai misalnya 4, 5 bulan sampai 11 bulan. Karena apa? Dalam diagnosa kok apa? Dalam diagnosa yang paling baru, tadi semalam sudah saya sebut dengan DSM-5 with Extirpation, yang dikeluarkan dan dikumpulkan, ditulis, dibakukan oleh Asosiasi Psikologi dan Psikiatri di Amerika, yang DSM-5 itu bersifat tersier. Kita akan lihat, ya. Nah, ada istilah baru yang belum saya introduksi, yang belum saya kemukakan semalam. Mohon maaf, saya kutip dalam bahasa Inggris karena saya ambil dari buku tadi, ya itu Therapist8.com. Jadi ada yang disebut dengan disenfranchised grief. Dalam kasus-kasus tertentu, kedukaan itu bisa juga tidak tampak. Atau sebenarnya tampak tapi tidak dianggap seperti kedugaan yang lain. Saya beri contoh, kalau orang meninggal, pasti ada upacaranya, pasti komunitas mendoakan dan sebagainya. Ya. Tapi tidak jarang ada sebenarnya kedukaan yang tidak tampak, yaitu namanya disebut dengan hidden grief, yaitu kedukaan yang tidak tampak atau hidden sorrow. Kesedihan yang sangat mendalam tetapi sebenarnya tidak tampak atau tidak diakui atau tidak dianggap sebagai sebuah kedukaan. Ya, bisa juga kedukaan yang tidak disadari, dikenali sebagai kedukaan, ya. Kedukaan yang tidak dihargai, unvalidated,
tidak dihargai, tidak diakui sebagai kedukaan oleh norma sosial. Saya beri contoh orang yang bunuh diri. Banyak aliran kepercayaan dan agama yang tidak mau menguburkan secara normal orang yang bunuh diri. Padahal itu kan meninggal, berarti sebenarnya kedukaan. Bahkan menurut penelitian, orang yang bunuh diri itu pasti sudah mati ya. Itu yang saya pikir sudah mati. Tetapi sebenarnya upacara-upacara itu kan bukan untuk mengurusi orang yang sudah mati, tapi yang ditinggalkan. Upacara apapun namanya, dari agama apapun, dari komunitas etnis apapun, pasti itu memiliki makna yang terdalam untuk menolong bukan yang mau meninggal pada dasarnya secara psikologis, tapi untuk menolong warga masyarakatnya, warga komunitasnya yang ditinggalkan. Nah, kadang-kadang kita terlalu mementingkan orang yang meninggal. Sebagai contoh, sering kita dengar teman sekolah saya kemarin meninggal, dioperasi 2 kali gagal di rumah sakit, sebuah rumah sakit di Yogyakarta, dan banyakkan komentar teman-teman sekolah SMA saya mengatakan rupanya Tuhan lebih menyayangi si G yang sudah meninggal. Padahal sebenarnya ucapan itu kan seharusnya bukan memberi komentar yang sudah pergi, tapi memberi komentar yang ditinggalkan. Dan kalau ucapan itu secara rasional kita tafsirkan, apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak menyayangi orang istrinya, anaknya, cucunya, keponakannya yang ditinggalkan? Itu kalau rasional ya, tetapi dan ini kan ucapan-ucapan umum ya. Oh, dia sudah tenang, penyakitnya sudah selesai. That's right, betul. Tapi itu kan komentar untuk yang pergi. Tapi bagaimana komentar untuk yang ditinggalkan? Ini contoh ya sederhana ya. Nah, jadi apalagi kedukaan-kedukaan yang dianggap tidak normal itu termasuk orang bunuh diri, itu kemungkinan kedugaannya lebih dalam ya. Dan kadang-kadang disenfranchise grief atau kedugaan yang tersembunyi itu yang hidden itu bisa juga diringankan kedugaannya. Sebagai contoh, kalau saya boleh katakan, orang yang bunuh diri biasanya kan salahnya sendiri. Ngapain kita urusan kepada seorang yang itu kan berarti memberi komentar yang melakukan bunuh diri, bukan untuk yang ditinggalkan. Ya. Jadi ini penting. Nah, sehingga orang-orang semacam itu mungkin kurang bisa memproses kedugaannya secara normal. Contohnya nanti akan kita lihat, misalnya karena kedugaan sebagai akibat dari kegagalan menulis skripsi karena dosennya katanya killer, dosennya tidak mau bekerja sama, dia akhirnya bunuh diri. Ya, misalnya begitu kan? Atau dia tidak bunuh diri, tapi dia betul-betul down, mengalami kedukaan karena dia gagal menyelesaikan skripsinya. Dan beberapa yang saya jumpai di panti pemulihan, dia harus ke dokter juga, harus dirawat dulu di rumah sakit kesehatan mental atau jiwa, dan sesudah itu dia harus tinggal di pusat pemulihan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa atau rehabilitasi ODGJ. Karena harusnya bisa ditolong kalau lingkungannya memahami meskipun dia mengalami kedukaan yang mungkin dianggap tidak benar. Atau orang kehilangan pacar. Atau orang yang ingin menjadi anggota DPR sudah begitu mengeluarkan uang banyak, ternyata dia tidak dipilih. Dan bisa terjadi gangguan mental berat. Ya, itu sebagai contoh. Karena kan, itu kan salahnya sendiri, diminimalisir ya. Salahnya sendiri. Kalau dulu tidak mencalonkan diri kan
Tidak mungkin dia jadi GILA misalnya, schizophrenia atau gangguan jiwa berat. Dan ini contoh sederhana. Ya. Bahkan juga orang bercerai, itu ya, orang bercerai. Kecuali dia sudah punya simpanan. Bahkan orang yang menuntut perceraian di pengadilan pun, kalau pengalaman saya tanya kepada orang yang melakukan perceraian dan dia yang menuntut, itu dia tetap mengalami kedukaan. Karena kehilangan eh, suami, kehilangan istri, meskipun eh, mungkin beda ya, saya tidak pernah bertanya kepada orang-orang yang bercerai kemudian dia sudah punya selingkuhan dan istilahnya tanahnya belum kering sudah menikah lagi itu beda ya. Nah, itu. Nah, dengan kata lain, orang yang mengalami disenfranchised grief itu berarti tidak ada social support yang memadai. Karena kan tidak ada upacara khusus untuk orang yang kehilangan pacar, tidak ada upacara khusus untuk orang yang bercerai misalnya, ya atau yang pergi keluar kota. Bahkan pengalaman saya juga orang yang naik pangkat pun merasa kehilangan lingkungannya. Dia di posisi yang sangat asing, apalagi posisi puncak, mungkin dia tidak bisa tidak bisa tertawa seperti sebelum dia menjadi pimpinan puncak sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Bapak Ibu semua menarik disenfranchising, ya. Tetapi sayangnya itu akan kita bicarakan dalam kesempatan yang lain dampak-dampaknya, tetapi kita akan fokus pada kehilangan karena meninggalnya orang yang terkasih. Nah, di sini Bapak Ibu semua, saya akan mulai membahas atau menjelaskan satu persatu tentang dampak sekunder. Secara fisik, tadi malam sudah kita sebutkan, misalnya ada gangguan makan, ya. Gangguan makan itu bisa terlalu banyak, ingin makan terus, kalau orang Jawa bilang ngemil, atau sama sekali tidak makan. Apalagi mungkin makanan-makanan yang bergizi. Sehingga bisa terjadi orang yang mengalami kedukaan karena istrinya atau suaminya meninggal, bisa mengalami penurunan imunitas, daya kekebalan orang itu. Sebagai akibatnya, penyakit medis tertentu, penyakit tertentu secara biologis, secara tubuh kita, bisa yang semula tidak timbul menjadi timbul. Atau kalau sudah ada, makin berat. Ya, oleh sebab itu tidak jarang misalnya istrinya meninggal beberapa bulan lalu, dia kemudian menyusul. Karena mungkin penyakit yang sudah dia derita itu, dia alami itu eh, makin berat, yaitu dan akhirnya tidak ditolong. Ya, pengalaman saya mendampingi orang-orang yang ketika ada COVID-19, ya, ibu-ibu yang semula tidak ada gejala kanker, ya, ternyata sesudah suaminya meninggal mendadak karena COVID-19, komplikasinya dengan saluran pernafasan atau paru-paru, yang semula dia tidak berpikir bahwa ada gejala kanker di dalam tubuhnya, ternyata beberapa bulan atau beberapa waktu, 1 tahun, 2 tahun, mereka dideteksi oleh dokter yang semula tidak terdeteksi menderita penyakit kanker, ya atau juga mengalami mungkin penyakit saraf, ya. Ini contoh yang sederhana. Yang ketiga adalah sistem keluarga berubah, ya. Misalnya saya sekarang secara umumnya tinggal di kampung asli istri saya, ya. Kakak ipar saya di dekatnya, anak tunggalnya tinggal di situ, istrinya eh, a- apa menantu dari
kakak ipar saya anak tunggal juga, saya membayangkan nantinya kalau misalnya istri saya meninggal, apakah ya kalau yang setiap hari sekarang dia mengantar lauk atau makanan, apakah itu masih akan dilakukan juga? Karena kan saya sebagai orang asing di situ, sebagai bukan orang asli di situ, ya, dan itu akan berubah semuanya. Relasi-relasi sosial mungkin juga berubah, ya. Nah, juga mungkin relasi komunitas beriman berubah. Ya, mudah-mudahan bukan hadir malam ini ya. Yang semula mungkin suaminya majelis gereja, istrinya aktif, ikut aktif karena terpengaruh oleh bapaknya yang majelis gereja. Nah, ketika suaminya meninggal, apakah dia juga masih diperhitungkan keberadaannya? Ya, pengalaman saya mendampingi orang-orang yang mengalami kedukaan ketika suaminya meninggal dan dia sangat tergantung ya misalnya kasus terakhir suaminya seorang hakim biasanya dia tidak naik motor dari pulang pergi ke kantor dan dari kantor biasanya naik mobil dan tiba-tiba suatu hari dia ingin naik motor dan mungkin karena jarang naik motor dia kaku dan akhirnya menabrak menabrak tiang listrik untuk menghindari persimpangan apa ya dengan kendaraan dan dia meninggal mendadak ya dan ketika dia ikut apa ya biasanya kan ikut suaminya yang terkenal karena hakim ya di komunitas keagamaannya ketika dia melakukan ibadah mungkin orang itu tidak tidak sadar bertanya Bu ibu dengan siapa kan gitu itu sangat tertusuk kan sederhana ya mungkin bagi kita itu mungkin pertanyaan umum, tetapi bagi dia sangat menusuk perasaan, sangat menyakitkan. Sebagai contoh juga ketika kondangan mungkin kan biasanya oh Bu dengan siapa? Dengan anak atau dengan suami. Tapi mungkin pertanyaan temannya yang sama-sama kondangan tanya Ibu dengan siapa? Nah itu sangat orang Jawa bilang ketulo-tulo. Sangat-sangat menusuk perasaannya. Dan ini itu berarti bahwa kita harus berhati-hati. Atau mungkin membandingkan. Bu, kalau ibu itu yang di sana itu loh, di RT itu 3 bulan suaminya meninggal, dia sudah move on. Ibu kok belum? Ya, nah itu ya, itu yang apa yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang ucapan kita tidak menolong karena apa? Dia sedang mengalami dampak sekunder yang semula tidak dia pikirkan sama sekali. Mungkin kasus ibu yang dijangan Ibu Ken semalam itu mengalami dampak sekunder. Karena suaminya tidak ada, ke gereja dia juga merasa gimana gitu, seperti tidak punya makna ya. Dan banyak orang yang ditinggalkan oleh ayahnya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh menantunya yang mengantar ke sana ke sini. Ketika dia mengikuti ibadah, dia seperti blank. Pak, saya betul-betul blank. 3 minggu lalu, konsili saya juga merasa blank. Ya, dia seperti tidak menginjak tanah kalau berjalan. Tapi seperti blank, doanya tidak ada artinya. Ya dilewatin aja. Datar, dia bilang. Pak, perasaan datar. Padahal kalau dia Katolik, Romo itu doanya bagus loh Pak. Biasanya bagus. Saya suka mendengarkan khotbahnya. Tapi dalam beberapa saat ini, saya betul-betul flat Pak. Maunya saya tidak ke gereja. Tapi kan malu dengan suami, suami ngajak, anak-anaknya ngajak. Dia bilang. Tapi sebenarnya dia lebih baik tinggal di rumah dan menangis. Dan itu sering sering saya dengarkan dari orang yang mengalami dampak sekunder, perubahan relasi sosial. Nah, bisa juga putus asa.
Kalau putus asa tidak dikelola dengan baik dan ada tambahan-tambahan, seperti dia merasa, mampukah saya hidup sendiri? Dia biasa tidak mengelola perusahaannya, misalnya semua dikelola oleh suaminya, tiba-tiba suaminya meninggal, dia mengalami kebingungan. Kalau saya ke kantor tertentu untuk menawarkan program saya tidak pernah melakukan sebelumnya. Mampukah saya ngomong? Dan paling menusuk kalau ditanya, ibu dengan siapa? Nah itu yang, nah terus mungkin orang yang belum mengetahui sebuah kantor belum mengetahui kalau suaminya meninggal, dia tanya, Bu, kabar suami gimana? Itu sangat-sangat apa? Itu kalau orang Jawa tadi saya bilang ketulo-tulo, sangat menyakitkan, sangat menderitakan. Dan ini menarik untuk kita pahami, ya. Bahkan juga secara spiritual mungkin orang itu bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya sendiri? Ya, tidak jarang juga yang mengatakan, katanya kan kita sehidup semati. Itu khotbah baik di masjid maupun di gereja sama saja. Tapi sekarang Tuhan memanggil dia dan membiarkan saya sendiri. Ya, apakah dia betul-betul menjadi jodoh saya? Ada yang bertanya begitu, Bapak Ibu. Ini pengalaman dari konseli-konseli saya. Dan ada yang mengatakan menyusul dia. Itu kan apa, primer. Tapi secara konkret secara sekunder, kalau putus asa tidak mampu, Tuhan membiarkan saya sendiri, tidak menjawab doa-doa saya mengalami kesepian yang luar biasa, komunitas keagamaan saya tidak memperhatikan, pimpinan saya komunitas keagamaan tidak memperhatikan, tidak punya arti, mungkin lebih baik bunuh diri ya. Dan itu bisa Bapak Ibu semua cek orang-orang di sekitar kita yang mengalami bunuh diri. Kemungkinan karena asalnya, karena keduanya. Juga pindah rumah Bapak Ibu semua. Orang yang mengalami itu bisa menjual rumahnya yang lama karena itu selalu mengingatkan pada orang yang meninggal. Dia pindah rumah, beli rumah yang baru atau bahkan kontrak. Ya, saya mengenal anaknya yang sangat disayangi oleh bapak ibunya. Dia anak tunggal, laki-laki, dan bapak ibunya meninggalnya tidak lama, hanya 1 tahun, karena mereka menderita penyakit tertentu. Dan ketika dia tidur, bahkan juga ditemani orang lain, dia selalu terbayang-bayang ayah dan ibunya. Ibu dan bapaknya tidak lebih dari 1 tahun, keduanya meninggal mengalami sakit yang sangat kritikal. Ya, jadi dia selalu mendengar suara-suara bapaknya, padahal bapaknya sudah meninggal. Itu kan halusinasi. Nanti akan secara mental. Akhirnya dia menjual dengan harga yang sangat murah, rumah yang sangat mewah itu dan pindah ke rumah lain yang lebih sederhana. Sebagai contoh itu. Ini konseli saya, bukan bukan cerita fiktif ya tentu. Kalau Bapak Ibu ada yang mengenal, mohon maaf ya. Tolong jangan diceritakan kalau saya cerita kasusnya, mungkin siapa tahu Bapak Ibu mengira, oh ini siapa ya kira-kira begitu. Bisa juga orang yang mengalami kedukaan karena ditinggalkan oleh orang yang dikasih, resign dari pekerjaan, mengundurkan diri. Ini pengalaman ya, jadi pengalaman konseli yang juga saya dampingi. Karena apa? Tidak ada semangat kerja, loyo, ya itu kan. Ngapain saya kerja? Nah, sebaiknya di rumah saja. Saya masih rindu kepada orang yang saya kasih. Juga menjauh dari kegiatan keagamaan. Jadi ada dampak-dampak yang lain juga berkaitan. Ibu Ken juga maaf karena Ibu Ken cerita, mungkin juga religious window shopping. Religious window shopping itu kalau di dalam agama Kristen itu kan banyak aliran. Oh dia minggu ini pergi ke gereja, tapi gereja lamanya dia tinggalkan untuk sementara. 3, 4, 6 bulan biasanya. Pengalaman kami. Window shopping ke gereja A, gereja B, gereja C.
gereja D dengan aliran yang berbeda-beda, nanti oh kok ini lebih baik ya, kalau gitu saya tinggalkan. Bahkan juga mungkin coba ikut sholat kalau orang Kristen atau orang yang Islam ikut ke gereja, ya. Dan akhirnya tersiernya nanti dari religious window shopping ini dia meninggalkan agamanya dan pindah ke agama lain. Bisa menjadi mu'alaf, bisa juga menjadi orang yang murtadin, istilahnya dua kelompok itu ya. Terus Bapak Ibu bisa melihat apa ya istilah saya, nah, kalau komunitas keagamanya tidak mendampingi, kalau Kristen atau pas Katolik Romonya tidak mendampingi, pendetanya tidak mendampingi, majelisnya atau prodiakonnya tidak mendampingi, mungkin iblis yang mendampingi ya. Ini guyon saya. Jadi bisa dia tidak punya agama. Contoh, sekarang yang tersier. Bapak Ibu semua addiction. Berbagai-bagai addiction bisa juga disebabkan asalnya sumbernya karena kedukaan. Addiction bisa rokok, addiction bisa minuman keras, bisa alkohol, bahkan addiction bisa seks. Bapak Ibu semua, pengalaman saya bahkan juga ada yang addiction selingkuh. Jadi selingkuh dari satu ke satu orang lain ya. Pengalaman ini mohon maaf kalau mengenal juga tolong disimpan ya. Jadi ketika istrinya hamil, dia pergi ke orang lain gadis. Ya ini sampai 6 kali. Terus gadisnya hamil, dia kembali ke istrinya dan istrinya dihamili juga. Yang kedua. Jadi anak kedua. Terus karena istrinya hamil, mungkin bagaimana entah nggak tahu, itu si suami ini pergi ke gadis yang lain lagi sampai 6 kali Bapak Ibu semua. Nah, menarik kan? Itu kan berarti ketagihan selingkuh. Mungkin karena sudah menikmati, oh istrinya juga diam saja hamil, dia pergi, balik lagi masih diterima, mengambil istrinya. Ketika istrinya hamil, dia pergi lagi ke orang lain. Ya, bisa. Jadi itu karena apa? Karena kehilangan ada sesuatu yang tidak punya makna, dia itu. Ya, dan ternyata sesudah saya itu memang suami ini yang 6 kali tadi mengalami kedukaan yang tidak diselesaikan. Jadi bisa seks, bisa selingkuh, bisa makanan, bisa juga dan macam-macam. Ya, Eh, tobacco, rokok dan sebagainya. Mungkin bisa dilihat. Ya, halusinasi Bapak Ibu semua. Halusinasi itu betul-betul melihat ya. Ya, ketika ayah saya meninggal lebih dulu di usia 88. Nah, ketika saya mengunjungi ibu 1 minggu, 2 minggu sesudah meninggal itu, saya tanya, Bu, kok tadi ibu di situ berdiri ngamatin? Tadi saya lihat bapak loh di situ. Nah, bayangkan kalau ibu saya ini terus-menerus begitu, ya berarti halusinasinya kebablasan ya. Bahkan ibu masih mendengar, Bu, kopinya mana? Gitu. Katanya setiap pagi masih itu. Beberapa bulan ya. Untung tidak lewat dari 4-5 bulan. Sudah selesai. Dan itu secara mental ya. Jadi bisa suara, audio, bisa visio, penglihatan belut, betul, tapi juga bisa bau Bapak Ibu semua. Bisa bau parfum yang dipakai suaminya atau orang yang di apa dikasih itu meninggal, dia merasa di kamarnya seperti masih masih bau ya. Tiba-tiba kok di pasar, di mall saya seperti suami saya lewat, Pak, katanya. Kok baunya masih di situ katanya. Lu bau yang mana ibu? Ya. Even bisa jadi bukan bau parfum, tapi juga bau keringat. Bau keringat suaminya atau orang yang dikasih bisa istrinya dan macam-macam bau ya. Itu bisa. Jadi bisa suara, audio, bisa fisik, visio, bisa juga bau. Atau mungkin hal-hal lain ya. Nah, halusinasi dengan delusi berbeda. Delusion atau delusi itu
tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak membawa apa-apa, tapi dia pikiran masih, dia seperti hidup di situ. Itu biasanya halusinasi dan delusi itu karena rasa rindu yang belum terselesaikan. Mungkin juga ada rasa perasaan lain, tapi biasanya dikaitkan dengan rasa rindu. Atau mungkin juga rasa penyesalan. Ada sesuatu yang dia janjikan belum dilakukan. Itu aslinya di eh, dampak tersier. Kalau itu masih berlangsung, bisa juga menjadi halusinasi dan delusi. Bisa juga kecemasan, karena dia mengalami cemas, dia tidak mampu menjalankan bisnis suaminya atau istrinya atau anaknya. Nah, itu bisa juga cemas dan bisa juga menjadi serangan panik. Bapak Ibu harus berhati-hati, kadang-kadang dipikir dia kesambet kalau orang Jawa ya, atau kerasukan roh. Padahal dia mungkin mengalami kecemasan dan dia terserang kepanikan, panic attack. Bisa juga aslinya dari kedukaan. Dan itu kalau panic attack itu bisa terus-menerus kalau apa? Kalau dia memang dari saya di periode ketiga itu dia bisa mengalami terus-menerus apa ya perasaan itu dan kecemasan menimbulkan panic attack. Juga kesepian Bapak Ibu, loneliness, ya. Terutama ketika COVID-19 karena aturan-aturan orang tidak boleh keluar, tidak bekerja di kantor, di rumah saja berbulan-bulan dan orang bisa mengalami kesepian. Bahkan di rumah ada anaknya, ada istrinya, tapi masing-masing sibuk dengan pekerjaannya internet, misalnya, atau eh, medsosnya dimainkan terus dari pagi. Mereka tidak ada komunikasi satu sama lain, meskipun di rumah. Karena mereka terpaksa di rumah, anak-anaknya yang biasa sekolah harus di rumah, istrinya juga yang bekerja harus di rumah, tidak belanja ke ke mall misalnya karena ada pembatasan-pembatasan, orang bisa mengalami loneliness. Dan sekarang ini Bapak Ibu, termasuk di Indonesia, loneliness adalah penyakit gangguan mental yang terbesar baik di dunia lain, di negara lain maupun di Indonesia. Dengan berbagai, tadi saya katakan karena adanya disrupsi digital. Digitalisasi itu satu sisi menolong kita, tapi satu sisi juga eh, menimbulkan disrupsi kehidupan yang tidak sedikit. Salah satunya adalah kesepian. Ya, karena keluarga sosial berubah dan sebagainya, komunikasi berubah menimbulkan kesepian yang luar biasa. Ya, menurut penelitian di Indonesia ini kaum remaja sejauh yang saya ini penelitian dari Kemenkes ya lewat apa namanya Rinkedas Riset Kesehatan Dasar yang terakhir sekitar 4 sampai 6 juta remaja berusia 12 sampai 18 tahun itu mengalami loneliness. Dan kalau itu tidak ditangani dengan baik, pasti itu akan menimbulkan persoalan. Oleh sebab itu, saya sebagai orang Kristen mendorong gereja-gereja dengan dasar dari hexagonal church tadi, gereja bersegi enam, mudah-mudahan meningkatkan, mengembangkan, kalau sudah ada meningkatkan, kalau belum ada mengembangkan kesehatan mental. Dan itu berarti tidak hanya berguna untuk orang warga gereja sendiri, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Tentu sebagai organisasi yang interfaith, eh, AKPIN juga mendorong komunitas-komunitas agama lain untuk memperhatikan pelayanan kesehatan mental. AKPIN sendiri anggotanya tidak hanya orang Kristen dan Katolik, tapi juga ada orang Islam, Bapak Ibu semua, konselor kami ada yang Muslim juga, bahkan pelatih kami juga ada yang Muslim, ahli kami
ada yang Muslim, dan juga anggota kehormatan kami, bukan hanya uskup Katolik, tapi juga orang dari lulusan pesantren yang memahami visi dan misi Akpin. Suicide tadi sudah saya jelaskan cukup banyak, saya kira tidak perlu. Continuous anger, dendam kesumat. Ya, dendam kesumat. Tadi siang kami di kelompok supervisi membahas tentang dendam kesumat. Itu kemungkinan juga eh, diakibatkan oleh kedukaan. Kalau tidak kedukaan, mungkin juga karena trauma. Trauma itu berarti menghadapi ancaman, baik sudah atau sedang terjadi. Kalau kedukaan itu sudah terjadi, tetapi dua hal yang berbeda. Pembunuhan keji, ya, pembunuhan keji. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kali juga schizofrenia, penyakit berat, kanker, saraf, maaf ya, jantung dan pencernaan. Secara primer kan apa nafsu makannya berubah, kemudian juga mungkin salah satu gejala fisiknya adalah mah, kambuh dan sebagainya, asam lambung naik dan sebagainya, bisa juga menjadi persoalan pencernaan. Tadi sudah saya sebut perselingkuhan, perceraian, saya kira ada kemungkinan juga disebabkan oleh kedukaan. Tidak harus meninggalnya seseorang, tapi mungkin kedukaan yang disenfranchise tadi. Kekerasan, bisa KDRT, bisa seks, ya. Perilaku sosial, orang yang suka nyinyir, ya. Orang yang menggelandang, anak-anak muda yang menggelandang, pengalaman saya di shelter mungkin juga karena mengalami kedukaan, ya. Kemarahan individu menjadi kemarahan kelompok. Kalau orang yang mengalami kemarahan individu karena mengalami kedukaan dan bisa mempengaruhi lingkungannya, bisa. Ya, Hitler sebenarnya mungkin kemarahan individu, tapi dikembangkan menjadi kemarahan pada orang Yahudi. Apakah pembunuhan akibat pertentangan politik di Indonesia juga karena akibat kedukaan orang yang memimpin dan menyuruh orang lain dibunuh? Nah, ini juga bisa dilihat di Indonesia. Ini masalah politik, tadi saya tidak ingin mengatakannya. Tapi bisa terjadi, ya, kemarahan individu seperti Hitler menjadi kejaman yang luar biasa dan mengancam keselamatan orang lain. Tadi sudah saya kemukakan, pindah agama, pindah aliran, menjadi ateis. Juga rasa rendah diri, Minderwaardigheidskomplex bahasa Belandanya, atau low self-esteem. Bisa jadi juga. Sosial fobia, yang tidak mau bergaul, dia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika di kerumunan orang banyak, mungkin juga karena akibat kedukaan yang tidak diselesaikan dengan baik. Oke, itu eh, kedukaan-kedukaan yang berdampak pada sekunder dan tersier. Ya, saya kira di situ nanti saya akan beri PR untuk dikerjakan sebelum kalau ada diskusi untuk kita latih pada besok sore dan hari berikutnya. Itu sudah saya siapkan tugas rumahnya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau saya kembalikan atau tanggapan? Saya kembalikan ke Mbak Bekti. Silakan Mbak Bekti. Baik, terima kasih Pak Toto. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada tanggapan, ada pertanyaan? Kita berdiskusi bersama. Bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan. Kalau tidak ada, apakah kita bisa pakai waktu sekitar, waktu kita masih berapa menit, Mbak? Masih 20, 30 menit lebih Sekitar ya? 30 menit.
Ya. Boleh Apa saya, bisa Pak? dibagi dalam kelompok untuk bercerita pengalamannya? Ini ada Ibu Yani, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Selamat Silakan Ibu malam, Yani. Pak Toto dan Selamat rekan-rekan malam Ibu sejawat yang Siti lain. Mulyani. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana membedakan Halo, ini HP saya dampak-dampak itu siapa ya? karena Maaf. kedukaan, Pak? Iya, Ada konseling saya itu kedukaan meninggal saudara kembarnya, tapi dia sebenarnya sudah diagnosa schizofren. Nah, kemudian punya problem juga KDRT, tapi kemudian yang muncul itu justru kedukaan dia kehilangan saudara kembarnya dan menjadi halusinasi. Bagaimana kemudian kita membedakan dampak-dampak dari kedukaan itu dengan yang lain, Pak? Apa misalnya? sebentar Bagaimana itu dulu. kalau itu kedukaan Dia bukan? kedukaan dulu atau schizofren dulu yang gimana? Nah, dia sebenarnya diketahui apa? Schizofren dulu, Pak. Oke, Schizofren sudah dulu. ada gangguan jiwa berat ya. Oke. Hmm. Oke, terus dia mengalami Terus kedukaan. mengalami kedukaan. Ya. Nah, kemudian itu yang saudara kembarnya. Nah, kemudian dia semua yang ada di saudara kembarnya itu pindah ke dia sampai. Jadi halusinasinya muncul. Padahal sebelumnya dia tidak mengalami itu, Pak. Sebelumnya, artinya identitasnya itu jadi identitas yang dia melupakan dirinya, Pak. Jadi. Ya, itu berarti karena dia sudah punya kecenderungan atau menderita schizofrenia, kemudian saudara kembarnya meninggal, Mhm. dan itu berarti kan dia mengalami kedukaan. Dan kedukaan itu memperberat kalau saya boleh gitu ya, membuat penyakit gangguan jiwa beratnya lebih kompleks Mhm. dan bisa bisa terjadi mungkin karena kerinduan, mungkin saudara kembarnya itu adalah support system yang paling dalam. Sehingga tadi masuknya apa Mbak tadi? Masuknya itu apa maksudnya? Masuknya saudara kembarnya ke dia. Jadi dia semua identitas saudara kembarnya, misalnya pekerjaannya dia, Iya, seolah-olah dia melanjutkan pekerjaan saudara kembarnya, padahal itu bukan pekerjaan dia semula. Semula dia bekerja di dunia yang akuntansi gitu ya. Saudara kembarnya di dunia terus-menerus, seolah-olah kemudian dia pekerjaan saudara kembarnya itu teruskan dia. Jadi halusinasinya itu oke. Nah, kuat. saudara kembarnya cukup sukses sebagai penulis. Ya. Yes, itu jadi halusinasi kemudian pindah ke waham. Hmm. Waham itu halusinasi kebesaran. Hmm. Jadi halusinasinya bukan hanya tentang hal yang biasa, tapi pengalaman saya dengan orang yang ODGJ itu bisa dia merasa seperti raja, dia merasa seperti sultan, dia merasa seperti Pak Soeharto atau tokoh-tokoh idola dia. Nah, kalau kebetulan saudara kembarnya itu adalah idola dia, bisa terjadi dia mengalami wahamisasi sehingga dia bertingkah laku membayangkan dirinya secara tidak sadar menjadi seperti saudaranya penulis yang terkenal itu. Bisa juga kalau pengalaman saya di ODGJ, halusinasinya sudah menjadi halusinasi apa namanya kebesaran istilahnya ya. Itu bisa menjadi guru besar yang sangat terkenal atau raja, Pangeran Andrew atau pangeran itu. Atau pengalaman saya ada juga yang kalau ditanya orang itu dia seperti Lady Di misalnya itu. Jadi itu halusinasi kebesaran. Dan di dalam bahasa Indonesia kalau saya tidak salah itu disebut dengan waham. Ya, itu proses psikologis dari orang yang sudah gangguan jiwa berat kebetulan apa ya kehilangan saudara yang mungkin dianggap sebagai support system utamanya. Itu Mhm. Ya, oh memperparah ya Pak ya, jadi kedukaan. memperparah, ya.
yang sudah ada bibit yang sudah diderita memperparah, tapi juga bisa memunculkan itu. Begitu Ibu Yani. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Ada yang lain silakan, Terima kasih Bu Yani. atau mau Silakan sharing juga? Silakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kalau tidak ada, dibagi kelompok random mungkin bisa bercerita berapa orang ya Mbak, semua yang hadir berapa? 33 Pak. 33. Mungkin dibagi semacam 6 kelompok atau 5 kelompok. Atau ini ada pertanyaan dari Ibu Juwita Octavia di chat, Mbak. Ya Pak. Apa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat seseorang untuk sembuh dari proses kedukaan, Pak? Sebagai contoh, semalam sudah saya kemukakan salah satu faktornya adalah hubungan emosional yang dalam menimbulkan kedukaan yang dalam. Kedukaan yang dalam atau yang saya sebut dengan kedukaan yang kompleks tentu membutuhkan waktu yang lama. Ini salah satu faktornya, ya. Yang faktor kedua saya kemukakan juga, meskipun hubungan emosionalnya dalam atau tinggi, tetapi kalau ditambah dia begitu memberi arti yang sangat dalam bagi kehidupannya. Tadi contoh ke kasus yang dikemukakan oleh Ibu Siti Mulyani, barangkali kembarannya itu diberi nilai yang sangat tinggi untuk kehidupannya karena mungkin dia satu-satunya social support system. Itu ya itu sangat mempengaruhi. Dua faktor ini sangat sangat mempengaruhi kompleksitas dari kedukaan. Dengan kata lain, kedukaan itu dalamnya kedukaan berbanding terbalik dengan tadi yang saya kemukakan, nilai yang diberikan, tapi juga hubungan emosional. Hubungan emosional sangat 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 berpengaruh kepada kompleks dan tidaknya kedukaan. Nah, oleh sebab itu, karena apa ya, termasuk juga peristiwa kehilangannya mendadak Ibu. Ini faktor yang juga perlu kita kita perhatikan, apakah dia sudah punya antisipasi bahwa orang yang dikasih akan meninggal atau tidak. Kalau tidak, itu berarti meninggal secara mendadak juga akan menimbulkan sangat kompleks. Sebagai contoh, keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dengan bersama pesawat di Pangkep, yang mengalami kecelakaan itu menabrak satu gunung di Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, itu pasti menimbulkan dampak yang jangka panjang. Yang kedua, mungkin juga punya tadi ya penyesalan karena dia punya janji misalnya, bahkan janji itu tidak selalu sesuatu yang besar ya. Nah, misalnya ketika orang yang dikesiakan meninggal mungkin minta dibelikan bakso, ya. Ada konseli saya yang pada waktu dia menjadi seorang direktur keuangan dari sebuah perusahaan yang besar, dia mengatakan bahwa ketika ayah ibunya ulang tahun pernikahannya ke-50, dia akan menanggap wayang siang dan malam. Dan ternyata 4 tahun sebelum ayahnya dan ibunya ulang tahun pernikahannya ke-50, dia tidak lagi menjadi direktur. Dan pada waktu yang sama, anak-anaknya masih kuliah, kuliah kedokteran
kedokteran gigi, kedokteran umum, ada farmasi juga, dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan akhirnya dia tidak bisa memenuhi janji kepada ayah dan ibunya. Bagi ayah dan ibunya tidak ada masalah, ya. Dia sudah, nah, sampai saya tangani kedukaannya yang dalam itu, yang kompleks itu, rupanya dia belum pernah minta maaf karena dia malu. Dia dulu orang hebat, direktur keuangan sebuah perusahaan yang besar. Tiba-tiba dia tidak lagi jadi direktur, bukan karena kesalahannya. Mungkin saya juga kurang tahu, tidak perlu mengetahui. Dia mengalami shock berat, tidak menjadi direktur. Istrinya juga shock berat dan sebagainya. Karena dia selalu bangga menjadi istri seorang direktur perusahaan yang sangat terkenal. Dan ketika ayahnya meninggal, dia mengalami kedukaan yang sangat kompleks. Nah, itu tentu salah satu jalan keluarnya akan kita bicarakan, tetapi salah satunya ya dia harus minta maaf dengan tulus kepada orang tuanya dan orang tuanya memaafkan dia tulus. Nah, nanti ada teorinya, ada prakteknya bagaimana orang tuanya sudah meninggal, ada tekniknya untuk minta maaf pada orang tuanya, dan itu saya tunda dulu hari besok sore atau hari terakhir teknik itu. Oke, itu. Tadi kayaknya ada pertanyaan lain dari Ibu siapa tadi, Mbak? Iya, dari Ibu Juwita, apakah semua orang yang berduka harus dibantu oleh konselor atau bisakah mereka berproses sendiri, Pak? Tunggu dulu Ibu ya. Tapi secara umum bisa berproses sendiri, ya. Tetapi kalau dia merasa tidak mampu, sebenarnya lingkungan komunitas keagamannya harus peka, juga ada latihan-latihan yang bisa dilatih kepada masyarakat, juga khususnya keluarganya. Ya, tadi saya katakan ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat dia makin down harus dikurangi. Ya, tapi kan biasanya pengalaman saya selama ini keluarganya sudah bosan mendengar ceritanya itu. Kok tidak move on sih? Ya sudah, yang mati biar ngurus orang mati, yang kita hidup ngurus orang hidup. Nah, itu kan berarti menyamaratakan. Padahal itu kan tidak bisa. Karena setiap kedukaan kan unik ya. Kakak adik satu keluarga pun bisa pengalamannya berbeda. Ada yang muncul rasa rindu, halusinasi, ada yang setiap minggu ke makam orang tuanya, ada juga yang cuek. Nah, itu prosesnya berbeda-beda. Jadi, sekali lagi, tidak harus seorang konselor, kecuali sudah masuk tahap kedua, Ibu, complicated, ya kan, complicated, komplikasi dengan persoalan yang lain. Nah, saya pikir itu perlu, apalagi kalau sudah sampai ada dampak dari kehilangannya itu secara dalam periode tersier. Dan itu biasanya kadang-kadang dokter pun tidak memahami bahwa itu ternyata dampak dari eh, kedukaan, ya. Nah, tentu bukan berarti saya tidak menghargai doa, mungkin juga nasihat-nasihat ayat-ayat suci. Nah, tapi kalau itu tidak dipahami secara psikologis juga, mungkin itu bisa efektif, bisa juga tidak, tergantung prosesnya juga, Ibu, ya. Itu catatan saya kepada Ibu yang yang menanyakan tadi. Apa ada pertanyaan lain lagi tadi seperti ada, Mbak? Ada, Pak, dari Kak Andrian. Kak Andrian, izin Pak, saya ingin bertanya. Kalau semisal periode kedukaan itu lewat dari setahun setelah berduka, namun dia masih merasakan duka cita, kira-kira itu disebut dalam periode apa, Pak? Klinis kan? Jadi kalau 3 sampai 4 bulan, 5 bulan itu masih normal dianggap. Tapi kalau sudah 5 bulan sampai 11 bulan, itu yang saya sebut dengan preclinical atau praklinis. Kalau sudah lebih dari 11 bulan, 12 bulan disebut klinis. Dan dari sisi nomenklatur gangguan kejiwaan, dalam bahasa Inggris disebut dengan prolonged grief disorder. Istilah itu muncul sesudah saya bukan menciptakan ya, coba menemukan post loss stress disorder atau PLSD. Gangguan stres pasca kehilangan. Itu biasanya mulai sekitar 4-5 bulan. Kalau misalnya sebagai contoh,
mestinya kalau 3-4 bulan kan rinyunya sudah hilang. Atau dia sudah tidak lagi membayangkan ayahnya masih hidup. Delusion ya. Atau tadi seperti ibu saya masih dengar-dengaran. Kalau 3-4 bulan sudah hilang, berarti itu halusinasinya ya dalam proses dampak primer. Tapi misalnya ketika ibu saya 6-7 bulan masih merasa suaminya hidup, masih merasa memanggil-manggil, bahkan mungkin juga mengajak, ayo ikut aku. Nah, itu kemungkinan dia sudah masuk praklinis atau tadi saya kemukakan PLSD, Post Loss Stress Disorder atau gangguan stres karena kehilangan. Dan sesuai dengan pemahaman internasional, kalau itu masih berlangsung selama paling tidak 12 lebih itu di Indonesia rata-rata kalau ditanya psikiater atau psikolog klinis itu yang disebut dengan kedukaan klinis. Meskipun tidak semua psikiater dan psikolog klinis memahaminya karena memang biasanya kedukaan tidak masuk dalam kurikulum kuliah mereka kecuali mereka betul-betul membaca dari buku, belajar sendiri, mengikuti kursus. Dan kalau sudah di situ, berarti kalau sudah masuk post loss stress disorder, kalau sudah komplikasi dengan masalah medis, tentu bukan hanya konselor, tapi juga harus ditolong dengan mengobati, misalnya untuk mengurangi kecemasan yang sudah menjadi klinis, yang sudah menjadi gangguan kecemasan dan bukan kecemasan biasa. Ya, itu salah satu jawaban saya kepada Pak Adrian ya. Makasih Pak. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Silakan, boleh menanggapi, boleh eh, kita diskusi bersama. Mari. Kalau tidak ada, tadi sudah saya kirim ke Mbak Bekti, ke Seknas itu ya, apa Mbak, semacam tahap-tahap kedukaan yang bisa di-share. Oke, saya share ke peserta Pak atau bagaimana? Ya, Share di di-share ke peserta melalui grup dan itu tolong siapkan dulu, dibaca di rumah. Atau kalau masih ada waktu bisa diisi sore hari ini, saya akan jelaskan apa yang harus diisi. Nanti kita diskusikan pada besok sore, Mbak. Baik, sebentar saya kirim filenya. Ya, sudah saya kirimkan Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dicek masing-masing, kemudian bisa diisi. Itu untuk pertemuan ketiga besok ya Pak ya? Ya, akan saya jelaskan. Apa Mbak Bekti bisa share juga atau pakai milik saya? Baik, sebentar. Mbak Bekti yang share, saya yang menjelaskan. Sambil Bapak Ibu juga membaca di filenya yang sudah dikirim, juga coba kita lihat. Ada pertanyaan di chat, Mbak, dari Vision. And Vision, kalau boleh namanya siapa secara jelas sambil menunggu Mbak Bekti mencari filenya. Halo Pak, nama saya Vision Pak, Ibu dari Surabaya ya kalau nggak salah. dari Bali. Oh, dari Bali. Oh, sorry Udah Ibu, berapa saya pikir dari udah Surabaya. berapa Iya, kali ikut Pak Toto ya? Iya, ini betul, iya. hmm, kebetulan memang suami saya sendiri dia dari keluarga yang inilah ya tidak berfungsi lah dan tidak dekat dengan orang tuanya. Ketika meninggal, waktu meninggal mamanya itu dia nangis hanya satu kali. Mhm. Pas mau dibakar atau pas mau tutup peti gitu. Iya. Tapi waktu papanya meninggal sama sekali tidak ada air mata yang jatuh gitu, Pak. Sedangkan waktu papa saya meninggal itu saya sampai berlutut sampai nangis sampai istilahnya berhari-hari gitu kan nangisnya gitu. Nah, itu kalau memang ya, maksudnya dari keluarga yang broken gitu, Ya. eh, apakah memang prosesnya menurut Pak Toto itu malah wajar atau gimana Pak kira-kira? eh Tergantung Ibu ya, perlu dilihat juga. Itu berarti meskipun broken, Ibu memiliki hubungan emosional yang sangat tinggi ya.
hubungan emosional yang sangat tinggi bukan berarti kita hidup bersama dan sebagainya, tetapi mungkin justru kenangan-kenangan masa lalu sebelum terjadi sesuatu itu membuat ibu sangat punya apa ya istilahnya betul-betul meskipun dia bukan orang yang dekat masih satu rumah, tetapi betul-betul dihargai. Itu Oh ada enggak yang Pak, kalau saya dekat dengan orang tua saya, oke, ya itu saya happy berarti ya family itu Pak. ya oh, Maksudnya kan sorry saya maaf ya kan karena nangisnya sampai ya berhari-hari. Tapi oke ketika suami orang tuanya papa mamanya meninggal, jarak setahun ya antara papa dan mamanya itu kok oke. berbeda sekali dengan saya gitu loh. Apakah memang misalnya orang yang tidak dekat dengan ini orang tua ya Pak ya kan harusnya kan yang paling dekat dengan kita Betul, kan. sorry Bu, tadi Ah, mungkin saya kurang ya gak apa-apa, menangkap. gak apa-apa mungkin saya nggak jelas. Jadi ketika suami orang tuanya meninggal, baik papa maupun mamanya, itu kan jaraknya setahun ya antara mama dan Ya, papanya. Di waktu mamanya tuh cuma nangis tuh bener-bener cuma sekali, pas pas ada inilah kebaktian gitu. Waktu papanya sama sekali tidak ada air mata yang turun gitu Pak. Jadi saya nggak tahu ya, apakah kalau memang orang yang mempunyai trauma masa lalu dari broken family itu memang sewajarnya begitu, atau dia yang kurang bisa mengolah emosinya gitu, Pak. Thank you. ada faktor budaya Ibu ya. Orang laki-laki katanya nggak boleh menangis, itu kan juga bisa dipengaruhi itu. Sebenarnya dia mau menangis, tapi mungkin menahan. Itu salah satu faktor yang bisa di itu ya. Atau juga dia memang tidak punya kedekatan dengan orang tuanya. Nah, tidak punya kedekatan itu bisa terjadi apa dia mengalami kekecewaan yang dalam, kemarahan yang dalam, yang belum diselesaikan, sehingga ketika orang tuanya meninggal, sebenarnya dia mau berduka tapi juga tidak. Itu jadi semacam in between ibunya. Itu bisa. Nah, apalagi kalau pengaruh budaya, mungkin di komunitas keagamaan selalu diajarkan bahwa kita nggak boleh menangis karena menangis itu dianggap kurang beriman kan bisa Bu. Ada ajaran-ajaran begitu bisa juga membuat dia membuat dia tidak menangis. Nah, pengalaman saya mendampingi orang yang mengalami kedukaan, kalau orang itu menangisnya sangat keras berarti dia mengalami kedukaan yang dalam. Sebaliknya orang yang menahan kedukaannya itu pura-pura, sebenarnya dia hatinya dalamnya. Nah mungkin kalau ibu waktu itu sempat bertanya, ngobrol, barangkali dia akan juga mengeluarkan. Saya sebenarnya hati saya remuk, tapi saya nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Nanti adik-adik saya barangkali akan ya apa? Itu ada namanya mafia diam. Artinya dia berdiam, sebenarnya mengalami kedukaan yang dalam, tapi karena takut kalau dia sebagai anak pertama nanti kalau dia menangis, adiknya semua menangis, apalagi tadi dicampur dengan budaya laki-laki tidak boleh menangis, itu bisa menjadi salah satu sebabnya. Itu. Nah, bisa juga karena ketidakdekatan secara emosional, mungkin kekecewaan, kemarahan. Maaf kalau tadi saya sebut, mungkin karena pengalaman masa lalunya, bisa juga itu Ibu, catatan saya. Thank you, Pak. You are welcome. Ya, mohon maaf Ibu, tadi saya pikir Ibu saya di sebelah timur, Jogja, Surabaya. Ternyata dari Bali. Dan berarti Mbak Bekti harus mencatat sama Mbak Lina ini ya. Nama ibu memang Fashion atau ada nama yang lain? Nama akte lahir Pak Vision Oh, dari memang Fashion ya? Oke. dari nama Chinese Huisien. Oh, Fusion. Oke, oke, Jadi ya. diplesetin dikit sama papa saya jadi Vision gitu. Fashion, oke. Dan dipanggil memang Fashion juga ya? Vision, Pak. Ayo, Fashion. Iya. Ada nama keluarga, marga Nggak ada Indonesia? satu Oh, satu nama satu tunggal. kata. Oke, ya. Terima kasih, Oke, Ibu. makasih Pak. Ya, Baik, terima kasih Bu Vision. Saya coba share screen ya Pak. ya. Ini berkaitan dengan yang kita terima dari hasil penelitian Ibu Elizabeth Kubler-Ross. Saya tambah satu unsur, ya.
Jadi tolong Bapak Ibu semua diisi sebelum besok sore bertemu, kita akan diskusikan bersama-sama dalam kelompok. Misalnya apa ya, telusuri perasaan atau ungkapan kuat yang muncul ketika itu. Setiap tahap ada 6 tahap tadi ya. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai pengalaman kedukaan, bisa juga Bapak Ibu mendampingi orang lain yang mengalami kedukaan. Apakah kata-kata khas yang ditulis di situ, yang saya tulis di situ dari sisi pengalaman saya sendiri, apakah juga muncul? Sebagai contoh, biasanya orang itu shock atau terkejut. Apalagi kalau kematiannya itu mendadak. Misalnya pernyataan yang muncul, masa iya? Ini bahasa Jawa ya. Atau tak mungkin. Atau dia terdiam. Karena keterkejut dia terdiam-diam saja, tidak ngomong apa-apa. Nah itu apakah ibu juga mengalami hal itu? Kemudian gejala yang lain yang oleh Elizabeth Kubler-Ross disebut sebagai proses denial penyangkalan. Ya, sama saja, hampir sama dengan terkejut. Masa dia, mungkin ibu bisa sebut namanya, misalnya masa dia titik-titik meninggal secepat ini, misalnya, ya, itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa bisa isi ini muncul atau tidak. Kalau tidak muncul, mungkin ada perasaan-perasaan lain yang muncul. Silakan. Besok sore kita bahas di dalam kelompok. Yang ketiga, anger. Tolong dinaikkan, Mbak. Anger atau marah. Mengapa ini terjadi? Itu misalnya ya pertanyaan di situ. Apakah ketika Bapak Ibu mengalami kedukaan itu juga pertanyaan semacam ini muncul? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Apakah juga muncul? Ya, tolong Bapak Ibu jujur, autentik dan sesuai dengan pengalamannya. Kemudian yang keempat, tawar-menawar. Ya, itu salah satu contoh yang saya temukan di dalam pendampingan saya kepada orang yang mengalami kedukaan. Sebenarnya saya dapat melakukan sesuatu untuk mengubah hal ini. Misalnya sebagai contoh, mestinya kalau saya bawa bapak saya ke rumah sakit lain yang lebih canggih, dokternya hebat-hebat, mungkin bapak saya bisa itu, ya. Atau kalau saya bawa ke Singapura atau ke Penang, mungkin bapak saya bisa selamatkan atau suami atau istri saya. Kalau kecelakaan biasanya coba waktu itu. Kalau saya beritahu bahwa dia tidak boleh lewat situ, mungkin dia akan selamat misalnya ya. Coba kalau dia tidak makan itu kemarin, nah, mungkin juga dia masih selamat. Dan banyak pernyataan-pernyataan yang seperti itu ketika orang tawar-menawar. Atau mungkin mengatakan juga, ya Tuhan kalau boleh dia meninggal ketika anak kami sudah menikah semua, sudah wisuda semua ya. Ada ibu-ibu yang konsili saya yang sekarang sakit keras, mohon maaf kalau ada yang mengenal, mohon disimpan juga ya. Ya, sakit keras ya, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun sakit keras. Dia sampai merasa rupanya Tuhan belum memanggil saya, padahal saya saat apa saya sangat ingin dipanggil Tuhan, tapi mungkin saya masih punya hutang juga kalau meninggal. Karena anak saya yang kedua belum menikah seorang perempuan. Padahal usianya sudah 36, 37 kata bilang. Tadi pagi dia masih mengatakan hal itu kepada saya misalnya ya. Jadi itu bisa juga. Ya. Oke. Itu yang depression biasanya kecemasan setelah dia meninggal apa yang akan saya alami lagi. Ya. Apalagi kalau dia mengalami sakit yang sama misalnya atau punya saudara punya penyakit yang sama dan meninggal belum lama ini, dia juga bisa menanya, jangan-jangan nanti saya ya yang dipanggil. Itu sudah menjadi giliran saya. Apa yang saya akan alami lagi, terutama ketika orang mengalami kecelakaan dan akhirnya menjadi korban dari kecelakaan itu. Biasanya muncul ini. Atau juga, mampukah saya hidup tanpa dia? Itu
pertanyaan primer, bisa juga masuk di periode sekunder, bisa juga menjadi gejala tersier, dan akhirnya ada kemungkinan mungkin belum bunuh diri tapi ada pikiran untuk lebih baik mengakhiri hidup dan sebagainya, atau dia mengatakan menyusul dia, ya. Juga mimpi-mimpi itu biasa disebabkan oleh depression itu, Bapak Ibu semua. Mimpi-mimpi dia pada waktu tidur diajak suaminya, yuk ibu ikut aku, mami ikut aku, mama ikut aku, dan sebagainya. Atau diajak oleh neneknya yang baru saja meninggal. Bisa terjadi karena itu perasaan sekaligus rindu, sekaligus mungkin dia juga merasa bahwa apakah saya bisa hidup tanpa nenek saya yang baru saja meninggal? Apakah saya akan selesai kuliah ketika ayah tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan? Apakah saya meneruskan pernikahan saya kalau sudah ada rencana pernikahan? Atau tidak ketika ayah saya baru saja meninggal, sementara saya akan menikah pada waktu dekat ini? Itu bisa muncul. Kemudian yang terakhir, Mbak Bekti, tolong dinaikkan. Sekarang saya menyadari kalau sudah acceptance atau penerimaan, sekarang saya menyadari yang telah terjadi. Saya tak bisa mengubahnya. Saya harus menyelesaikannya. Itu berarti dia sudah mulai menerima kenyataan bahwa memang orang yang dikasih sudah meninggal. Dia tidak bisa berlama-lama di situ dan dia akan menyelesaikannya apa yang dia rasakan. Kalau dia bisa menyelesaikan sendiri atau dia minta tolong orang di sekitarnya yang bisa, pemimpin agama yang bisa dia anggap dia bisa menolong. Tetapi juga kalau diperlukan minta tolong orang profesional yang bisa menolong secara lebih lebih intensif, tapi juga mungkin lebih ekstensif. Itu Bapak Ibu semua untuk PR kita, silakan cek di rumah untuk bekal diskusi kita besok sore. Dan ingat, ini bukan saya tulis sendiri atau pikiran-pikiran saya sendiri, tapi ini saya sadur dari internet dengan judul Therapist.com. Itu, ya. Itu Mbak Bekti, saya kembalikan ke Mbak Bekti. Waktunya sudah selesai, saya pikir. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya sampai malam hari ini. Sebelum saya tutup, boleh open kamera, saya akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Ya, 4. Ada 2 slide ya Bapak Ibu. Baik, untuk slide yang pertama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sudah 2 kali Mbak atau belum? Baru 1 kali ya. Oke. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya sampai malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok. Bapak Ibu, filenya sudah saya kirimkan di WA Group. Silahkan, seperti kata Pak Toto tadi, itu adalah PR. Bisa jadi bahan refleksi atau mungkin ada konseli yang juga mungkin sedang mengalami kedukaan, bisa dijadikan acuan. Baik, untuk menutup perjumpaan pada malam hari ini, kita akan tutup dengan doa. Jika boleh, saya minta salah satu kesediaan Bapak Ibu untuk memimpin dengan doa. Saya melihat Ibu Lebrina, boleh? Ibu siapa Mbak? Ibu Lebrina. Lebrina. Kalau Ibu Muslim juga bisa berdoa dalam kepercayaan Ibu, atau Kristen boleh, Katolik boleh, sesuai dengan ini. Teman-teman yang hadir akan mengikuti, termasuk saya juga. Apa Ibu Lebrina muncul? Iya. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami sembah. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk boleh kembali belajar. Biarlah Engkau Tuhan memberi hikmat
bagi kami untuk boleh mengerti, memahami, menjadi bekal dalam setiap kehidupan kami ketika kami menjumpai saudara-saudara kami maupun juga dalam keluarga kami menghadapi duka cita. Tuhan kiranya menolong kami, beri hikmat supaya boleh mendampingi dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan juga akan terus memberkati hamba-Mu untuk boleh terus Tuhan pakai menyampaikan setiap materi-materi yang ada, bahkan pembekalan bagi setiap kami, sehingga kami boleh terus diperlengkapi untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terus berikan kuat dan sehat bagi kami, dan biarlah ya Bapa pertemuan selanjutnya Tuhan boleh kembali mempertemukan kami dalam Zoom untuk kembali belajar bersama, dan biarlah nama Tuhan boleh terus diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih, Bu doanya. Levina. Iya. Sama-sama Terima Bu. kasih, Pak Terima Toto. kasih, Pak Toto. Selamat Sampai malam, jumpa Ibu besok Bapak. malam. Terima Selamat malam kasih. semua. Terima kasih Pak Toto Selamat semua, malam. Tuhan Oke, berkati. salam Ya. semua dari Kulon Progo. Iya. Jangan Salam untuk Bapak.